Ya, pemirsa, setelah dinilai gugatan Prabowo diduga susah dikabulkan karena tidak signifikan, lalu muncul dugaan lain tentang adanya skenario delegitimasi hasil Pilpres. Benarkah demikian dan mengapa? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Ketua DPP Partai Gerindra Ariza Patria. Selamat malam, Bung Ariza. Baik, kemudian ada Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basara. Mas Basara, selamat malam. Malam. Baik, dan juga ada analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Mas. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu cuplikan dari pernyataan pakar hukum atau pengamat hukum tata negara berikut ini. Pemohon ini akhirnya mempermasalahkan semua hal. Tidak fokus lagi kepada bagaimana memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Intinya adalah barangkali target akhirnya mendelegitimasi pemilu secara keseluruhan dengan berbagai pintu masuk. Ke MK, ke DKPP, ke Bawaslu, ke Mabes Polri, ke DPRD DKI, kemudian ke DPR Pusat, ya kan, mewacanakan kemudian tidak perlu quorum sidang paripurna dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya sangat saya sesalkan. Ya, kalau lihat dari pernyataan tadi Bung Ariza, saya minta komentarnya. Juga ada yang menanggapi seperti ini juga, bahwa seperti skenario yang sudah terbaca ketika kemudian gugatan sampai sidang kesekian kalinya ini, dan dari saksi yang menyatakan di MK, terutama dari tim Prabowo Hatta, sudah dinilai dapat dibantah oleh KPU dan dapat dibantah oleh saksi pihak terkait. Kecil kemungkinan gugatan ini bisa dikabulkan. Tetapi memang ini strateginya seperti itu, lalu membawanya seolah-olah ini ada keterlibatan dari penyelenggara, kemudian delegitimasi hasil Pilpres, karena hasil Pilpres ini adalah produk dari KPU itu. Iya, sebetulnya tidak ada upaya mendelegitimasi hasil Pilpres ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, saluran-saluran proses Pilpres itu kan sudah kita ketahui bersama, melalui KPU, ada Bawaslu, kemudian penyelenggara pemilu itu kan ada DKPP, sehingga memang ada beberapa yang kami laporkan ke DKPP, itu seperti biasa. Kemudian memang setelah rekap, kalau di sana-sini siapapun pihak yang merasa keberatan, ada proses selanjutnya yaitu di MK. Kalau soal Mabes juga saya kira bukan pihak kami saja, pihak pasangan nomor 2 juga melaporkan ke Mabes. Jadi sejauh ini yang saya ketahui tidak ada proses delegitimasi daripada hasil Pilpres. Justru yang kami salurkan sesuai dengan proses saluran yang ada, ya seperti yang tadi saya sebutkan. Begitu juga proses di DKPP sampai hari ini. Jadi tidak ada satu yang luar biasa, dan ini bukan dilakukan pada hari-hari ini. Sudah jauh-jauh. Kalau dilihat ke pernyataan juga para pengamat yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau mau fokus untuk memenangkan gugatan ini, fokus saja pada klaim 67 juta suara sebenarnya. Tapi sekarang tidak fokus lagi, kesannya sudah mulai mencari apakah memang KPU terlibat, kemudian ada petugas KPPS yang ikut nyoblos, dan lain-lain, seolah-olah memang menyoroti justru dari penyelenggaranya atau KPU-nya saja ini. Sehingga targetnya memang nanti adalah KPU dulu, baru kemudian dari hasil produk KPU, misalnya hasil Pilpres itu sendiri. Apa seperti itu? Tidak seperti itu. Tapi memang semua harus kita cermati, termasuk penyelenggara pemilu. Di sana-sini, paling tidak di beberapa titik, katakanlah ada kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kemudian juga ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada 2 yang terlibat, yaitu KPU, ada Bawaslu, ya kan? Itu biasa saja. Ini proses seperti Pilpres sebelumnya juga seperti itu. Waktu kami dengan PDIP juga sama. Bahkan waktu itu kami suaranya jauh lebih jauh dari Pak SBY. Tapi kami lakukan karena ini memang saluran yang baik. Justru ini yang susu dalam proses demokratisasi ini yang kita dorong, lakukanlah sesuai dengan mekanisme aturan perundang-undangan yang ada. Itu yang paling penting. Dan ini bukan karena di ujung begini, udah ke Mabes sejak awal. Kalau di KPP malah sudah lebih dulu, cuma memang di KPP Pak Jimmy menyampaikan akan disidangkan setelah Lebaran dan menjelang MK. Dan akan diputuskan dengan MK. Jadi saya kira nanti akan kalau Mas Burhan, bersinergi. bagaimana Anda? Mungkinkah ada skenario seperti yang disebut-sebutkan bahwa akan membawa ini seolah-olah mendelegitimasi hasil Pilpres, melihat kemungkinan di MK perbandingan angka atau pembalikan angka yang 8,4 juta suara atau jarak itu susah untuk diraih misalnya? Ya, saya kira titik pertaruhannya untuk membuktikan skenario untuk mendelegitimasi hasil Pilpres terbukti atau tidak, itu nanti pada waktu MK mengambil putusan apakah menerima atau menolak gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh tim Prabowo Hatta. Jadi kalau misalnya tanggal 21 Agustus 21 rencananya, kemudian diputuskan misalnya gugatan Prabowo ditolak oleh MK, kita bisa melihat sejauh mana reaksi dari Prabowo Hatta di dalam menanggapi keputusan MK tersebut. Termasuk misalnya kalau diterima
reaksi juga harus kita cermati dari Jokowi JK. Apakah bisa menerima atau tidak. Disitulah proses delegitimasi terhadap Pilpres itu bisa kita konfirmasi atau justru tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat sekarang, memang ini saya jadi tanda-tandanya seperti apa tanda-tandanya? Memang kan ada sekitar 8 langkah ya yang sudah atau sedang dilakukan oleh kubu Prabowo Hatta dan beberapa diantaranya sedang berlangsung. Salah satunya adalah MK. Selain tentu saja ada laporan ke Ombudsman, ke DKPP, kemudian juga ke polisi dan seterusnya. Menurut saya itu sah-sah saja. Itu bagian dari mekanisme yang disediakan oleh undang-undang bagi siapapun untuk menyalurkan kekecewaan saya, kekecewaan mereka. Menurut saya itu baik-baik saja daripada misalnya anarkis di luar, gitu ya. Itu lebih baik salurkan. Jadi baru bisa kita lihat setelah putusan MK 21 Agustus. Tapi kalau kemudian setelah MK memutuskan masih muncul juga upaya untuk membuat pansus Pilpres, kemudian membuat satu upaya politik untuk misalnya menggagalkan proses pengunduran diri Pak Jokowi sebagai gubernur. Kemudian ada upaya politik juga untuk agar sidang pelantikan tidak memenuhi quorum di MPR. Baru kita bisa merasa memang betul ada upaya untuk mendelegitimasi. Kalau seperti itu begitu ya. Bagaimana tanggapan dari tim Jokowi JK? Nanti kita akan tanyakan ke Mas Ahmad Basara. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, sekarang saya akan minta tanggapan dari tim Jokowi JK. Tim Jokowi bagaimana menghadapi jika memang dugaannya ada skenario upaya untuk mendelegitimasi hasil Pilpres, karena kalau kita lihat dari yang berkembang dari persidangan yang dimasalahkan soal pembukaan kotak suara, padahal itu bisa dibuktikan apakah ada C1 atau dokumen-dokumen yang hilang dari situ sebenarnya. Tapi masalahnya kan kinerja KPU-nya membuka kotak suara itu salah seperti ini. Lalu yang disorot adalah KPU penyelenggaraannya. Kemudian nanti diduga akan arahnya adalah hasil dari penyelenggara itu, sehingga terkait juga dari tim Jokowi JK ini. Bagaimana tim Jokowi JK melihat ini? Ya, bagi tim Jokowi JK, kita menganggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena memang sejak awal pemaknaan dan pemahaman kami terhadap Pilpres ini sebuah kompetisi, bukan peperangan. Pemahaman dan pemaknaan sebuah kompetisi itu menang dan kalah suatu hal yang wajar. Dan dalam proses Pilpres itu, negara kita telah membuat semua regulasi yang dapat ditempuh dan dipakai untuk menyelesaikan setiap permasalahan ini yang ngomong ada. begini karena menang atau karena tidak? Saya kira begini. Sebab betapa tidak Anda bisa menangkap semuanya itu benar bahwa kami menganggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Topik kita hari ini adalah pendelegitimasian hasil Pilpres. Proses legitimasian bagi Pak Jokowi itu bahkan sudah berjalan sejak awal. Bagaimana Pak Jokowi di downgrade sejak awal dengan berbagai macam isu yang berkaitan dengan sara, agama, beliau non Muslim dan lain sebagainya. Itu sejak awal sudah sejak awal. Pendelegitimasian itu sejak awal. Jadi oleh karena itu kami menganggap inilah yang disebut dengan seni berpolitik. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bung Riza dan kawan-kawan dalam berusaha untuk memenangkan kompetisi ini. Sejauh ini kami masih menangkap proses di MK adalah proses yang wajar, karena memang saluran konstitusi dan saluran hukum kita memungkinkan untuk itu, kecuali jika Bung Reza sudah melakukan langkah-langkah ekstra konstitusional, baru kita menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Jadi oleh karena itu bagi kami proses legitimasi atau legitimate atau tidak legitimate hasil Pilpres secara formal penghitungan suara sudah selesai tanggal berapa sejak ditetapkan tanggal 22 Agustus 2 Juli yang lalu. Lalu kemudian ada ruang untuk membuktikan secara hukum. Maka kemudian Bung Riza dan kawan-kawan menggunakan saluran hukum. MK menurut hukum acara MK punya waktu 14 hari kerja. Artinya paling lambat tanggal 21 besok MK sudah harus memutus sengketa hasil pemungutan suara Pilpres ini. Nah, setelah MK memutus sengketa hasil pemilihan umum presiden kemarin, maka secara politik KPU sudah memutuskan secara hukum. Kalau yang dimasalahkan kemudian kinerja KPU-nya, kemudian ada hasil mungkin di DKPP atau di putusan MK nanti ada catatan tentang kinerja KPU-nya, seolah-olah kurang legitimate, berpengaruh nggak bagi Jokowi, tim Jokowi JK? Sekarang ini faktor legitimasi, pegangan kita kan undang-undang. Sepanjang MK nanti memutuskan bahwa keputusan KPU memenangkan pasangan Jokowi JK itu sah dan legal, maka sah dan legal pula lah kemenangan Pak Jokowi JK, yang artinya dia legitimate, baik secara hukum dan secara politik. Secara sosial politik, legitimasi Pilpres itu bisa diuji melalui misalnya opini publik.
Jadi kita menanyakan kepada masyarakat sejauh mana mereka menilai pada waktu Pilpres 9 Juli kemarin itu dilaksanakan secara jurdil atau tidak. Baik mereka yang menggunakan haknya melalui exit poll maupun yang tidak menggunakan haknya maupun yang menggunakan melalui survei. Nah sejauh ini kalau legitimasi sosial politiknya, misalnya melalui exit poll yang dilakukan oleh indikator politik maupun survei SMRC, itu jelas menunjukkan legitimasi Pilpres tinggi secara sosial politik. Tetapi lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Prabowo Hatta untuk menembus gugatan ke MK untuk melihat legitimasi secara formal hukumnya, ya sah-sah saja. Sekarang tinggal MK melihat, menguji. Tapi dengan posisi yang seperti ini kelihatannya KPU yang akan terjepit begitu. Karena kalau kita lihat beberapa statement dari KPU ketika kita wawancara dalam program Prime Time News ini seperti sudah agak emosional. Karena merasa sepertinya akan sasarannya adalah KPU. Begini, KPU juga jangan terlalu tipis telinganya. Karena aturannya memang karena bagaimanapun termohon dia. Bagaimanapun KPU yang menjadi termohon. Aturannya menjadi pihak yang digugat. Dan karena itu KPU sebagai penyelenggara pemilu itu juga membuka ruang untuk kritik. Karena bagaimanapun ada positifnya juga gugatan Prabowo Hatta ini, yaitu untuk mencari konstitusionalitas hasil Pilpres plus satu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang berulang tiap kali pemilu dilaksanakan. Misalnya kejadian di Nias Selatan sama di Madura itu kan tiap pemilu terjadi. Papua ya. Kenapa enggak kita kalau misalnya kita benar melakukan proses pemilu, seharusnya KPU ke depan itu tidak lagi mengulang kesalahan di tempat yang sebelumnya juga sudah terjadi. Jadi ada ruang kritik yang bisa kita. Apakah tim Prabowo Hatta sejauh ini masih konsisten dengan materi gugatannya? Karena disebut juga diamati juga oleh sejumlah pengamat yang ada di luar sana mengatakan tim Prabowo Hatta sebenarnya tidak fokus lagi soal gugatan bagaimana soal klaim suara yang hilang, tetapi lebih kepada soal penyelenggaraannya sehingga nanti targetnya adalah etik. Nah, kita sama-sama simak salah satu cuplikan di persidangan karena ini kasusnya juga di Nias Selatan sempat disinggung oleh Mas Burhan tadi. Berikut ini. Anda tahu mencoblos DPT orang lain itu merupakan tindak pidana? Tahu. Kalau tahu, apakah Anda tidak menyatakan keberatan terhadap usulan atau kesepakatan itu? Saya tidak ngomong di saat itu, Pak. Jadi, di saat itu saya hanya loyalitas dan menghargai kesepakatan. Loyalitas kepada siapa? Kepada KPPS-nya, Pak. KPPS. Bapak sama sekali tidak keberatan? Tidak, Pak. Ya, itu adalah saksi Satoniha KPPS, anggota KPPS yang ikut nyoblos begitu 6 kertas suara di salah satu TPS di Nias Selatan. Ini tim Prabowo menghadirkan saksi seperti ini. Padahal resikonya sudah jelas, anggota KPPS ini atau saksi Satoniha ini bisa dipidana pemilukan. Tapi tetap dihadirkan soalnya memang ingin menghadirkan bahwa ada penyelenggara yang melakukan kesalahan. Nah, di situ terlihat fokusnya, targetnya adalah penyelenggara di situ. Bukan targetnya bukan penyelenggara. Memang kecurangan ini kan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu pihaknya adalah penyelenggara. Apakah di tingkat terendah di KPU ini dari TPS atau di tingkat KPU pusat. Itu masih sesuai dengan materi gugatan itu kalau kita pahami gugatan di MK itu ada 2 materi gugatan secara besaran. Yang bersifat kuantitatif, yang bersifat kualitatif. Yang sampaikan Bu Indra tadi kuantitatif. Jadi di MK itu bisa kita dorong. Itu masuk pokok gugatan tapi? Iya jelas. Bukan hanya fokusnya tentang DPKTB lalu kemudian. Salah satunya. Jadi banyak. Kalau di gugatan itu banyak sekali. Ada per TPS, soal IKTB, soal kecurangan penyelenggara, Bawaslu, semua kita memang masuk di situ. Memang aturannya semua ditumpahkan di forum yang besar itu yaitu MK untuk melihat satu persatu sehingga dalam proses di MK itu satu-satu dicek penyelenggara. Ini kan mau dilihat apakah proses ini terstruktur, sistematis dan masif. Nah, ini kan yang dicari. Sejauh mana keterlibatan KPU pusat atau provinsi kabupaten atau ada aparat, itu akan dilihat. Nah, dari proses ini adalah proses yang memang biasa. Oke, anggota KPPS yang dihadirkan sebagai saksi ini. Saja, soal terstruktur, masif dan sistematis. Itu kalau dalam literatur ilmu politik dan kepemiluan, itu dimungkinkan terjadi jika ada state aparatus yang terlibat. Jadi terstruktur, masif dan sistematik itu dimungkinkan oleh sejauh mana kontestan punya akses untuk menggunakan negara dan aparatusnya. Nah, kalau kita lihat, ini saya tidak ingin mengatakan ini empirisnya ya, tetapi potensinya ya. Potensi? Bayangkan misalnya
Prabowo Hatta itu didukung oleh 7 partai, 5 partai diantaranya adalah the ruling party, termasuk Partai Demokrat yang dipimpin oleh Pak SBY. Kemudian akses birokrasinya maksudnya ada di situ, lebih aparatusnya. besar, gitu ya. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi kepala daerah, 2/3 kepala daerah, gubernur, wali kota, ada di partai koalisi Prabowo Hatta, ada di partai koalisi Merah Putih. Termasuk misalnya survei longitudinal kita yang menunjukkan lebih dari 80% PNS itu lebih mendukung Prabowo Hatta. Jadi maksudnya potensi saya tidak mengatakan masif itu, cuma potensinya itu lebih besar ke sana sebenarnya. Saya minta tanggapan dulu dari Mas Ariza kalau begitu. Justru kan yang terlihat, ini kan ada ukuran-ukuran orang kan selalu begitu. Kalau partainya banyak, dianggap punya potensi menangnya banyak. Kan nggak begitu. Dulu PSBY kan punya akses birokrasi lebih besar. Pendekatan potensi. Potensi. Ini nggak salah, ini pendekatan potensi. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ini kan bicara antara potensi dan kemungkinan dan realita. Sama, sekarang juga begitu. Partainya kan banyak, ya kan? Dianggap nanti bakal menang sekian, kan begitu. Kalau hitungannya seperti itu, kenyataannya kan tidak seperti itu. Bagaimana Mas Basara? Juga tadi soal kecurangan, kan bisa dilihat sejauh mana penggunaan aparat. Dan yang namanya bupati, wali kota itu ya pinter, dia tahu ada pidananya. Itu tidak akan menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan-kepentingan, apalagi ini pilpres. Tapi mungkin kan Mas Basara kalau dilihat anggota KPPS yang bersaksi, terutama dihadirkan sebagai saksi Prabowo Hatta ya dari salah satu TPS di Nia Selatan itu bisa menjadi representasi penyelenggara pemilu yang nantinya disebut bersifat masif melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tadi. Apakah bisa menjadi representasi itu? Iya, oleh karena itu MK masih terus menguji dugaan telah terjadi kecurangan pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif itu. Kita masih menunggu sampai dengan tanggal 21 yang akan datang. Tetapi terkait dengan penyelenggara, Bung Riza, dalam sistem hukum kita sudah disiapkan satu institusi yang bertanggung jawab untuk menguji DKPP, kode etik dari penyelenggara pemilu, yaitu DKPP. DKPP sendiri masih bersidang. Semua ini masih dugaan. Kalau Bung Burhanuddin mengatakan ini potensi, ini kalau bahasa hukumnya itu patut diduga. Ya, terstruktur, sistematis dan masif juga patut diduga terjadi kepada Pak Jokowi JK seperti saya katakan tadi. Sejak awal bagaimana mendowngrade elektabilitasnya juga ada proses pendelegitimasian. Setelah hasil Pilpres juga ada proses pendelegitimasian hasil Pilpres. Dan ini bagi saya adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Memang melihat ada proses untuk Oke, kita bukan hanya melihat, kita merasakan langsung. Memang merasakan langsung. Bagaimana ini yang kita bicarakan majalah Obor itu berjalan secara sistematis, tuduhan terhadap itu kan sebelum Pilpres. Yang saat saya katakan tadi 2 kategori. Kategori pada saat sebelum pencoblosan, pendelegitimasian Pak Jokowi JK juga terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian pasca pencoblosan juga terjadi upaya pendelegitimasian hasil Pilpres itu secara terstruktur, sistematis dan masif. Tapi tim Jokowi JK masih membiarkan ini. Hukumnya, kita serahkan kepada proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Karena kita sepakat bahwa negara ini berdasar atas hukum. Dan oleh karena itu MK yang telah diberikan kewenangan untuk menguji sengketa hasil pemilihan umum presiden, maka kita tunggu hasilnya tanggal 21. Kalau bicara downgrade juga dialami oleh kami itu di mana-mana dari mulai awal sampai hari ini tuh nggak pernah berhenti. Ini kan bagian dari jadi siapa yang melakukan delegitimasi kalau calonnya 2 ini? Baik, nanti kan ada ini. Nanti lagi, Bung. Sepanjang perspektif ini kita adalah kompetisi. Maka segala sesuatunya kita anggap wajar dan kita gunakan semua saluran hukum yang tersedia. Kecuali kita menganggap ini peperangan, urusan hidup dan mati. Pasti segala cara akan dilakukan gitu. Bertanding ada saatnya bersanding. Setuju nih Bung Arisa. Nanti kita jawabnya. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, saya ke Bung Ariza. Bung Ariza, kalau beberapa kali tim hukum Prabowo Hatta kita undang ke sini begitu selalu mengatakan sebenarnya ini bukan lagi soal menang kalah sebenarnya, tapi menyoroti bagaimana penyelenggaraan. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan justru bahwa inilah skenario baru untuk membawa ini ke masalah etik, mengirimnya ke masalah etik, lalu kemudian ada skenario lagi seolah-olah setelah etiknya terkena, lalu maka ini akan menjadi hasilnya menjadi diragukan. Nah, sebenarnya kita minta jaminan nih dari tim Prabowo Hatta, apakah akan seperti itu atau tidak? Masalah etik itu kan maksudnya ke DKPP. Itu yang seperti tadi saya sampaikan, itu salah satu saluran gitu loh. Di Pileg kemarin, bahkan di Pilkada, itu kan kelihatan bahwa ada penyelenggara yang berpihak, yang tidak netral, yang curang, ya kan. Sekali bahkan dulu ada terobosan luar biasa di KPP
menganulir hasil pilkada yang sekarang sudah dikembalikan, tidak boleh masuk pada perolehan suara. Ya kita sepakat bahwa DKPP itu ranahnya etik, yaitu melihat sejauh mana individu bukan lembaga, bukan lembaga, bukan institusi. Jadi tidak berpengaruh dengan hasil atau produk dari lembaga itu ya? Tidak berpengaruh pada perolehan suara secara formal. Namun nanti akan dilihat sejauh mana kesalahan itu dibuat oleh KPU. Kalau kesalahan di tingkat TPS ya mungkin pengaruhnya kan 500 suara kan begitu. Kalau di tingkat PPK lebih besar, kalau di kabupaten lebih besar. Makanya dilihat apa kesalahan sesungguhnya. Kalau terjadi kecurangan yang dilakukan oleh individu daripada penyelenggara pemilu. Jadi saluran sudah. Tapi Anda meyakini bahwa atau Anda mempercayai bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya ketika memang misalnya ada vonis per individu tadi tidak mewakili lembaga, lalu lembaga ini punya korelasi, punya dampak, punya implikasi. Tapi kan kita bisa melihat ruang lingkupnya seberapa besar, seberapa signifikan. Iya, kalau di TPS kan ruang lingkupnya jelas. Tidak mungkin kalau saya petugas TPS curang terus merubah 1000 orang suara cuma 500 kan seperti itu. Begitu sebaliknya. Lalu kira-kira maksudnya apa ketika beberapa tim Prabowo Hatta itu menyebut atau mendesak agar putusan DKPP lebih awal sebelum putusan MK tanggal 21 Agustus. Apa kaitannya itu penting ya, penting. Jangan sampai DKPP membuat kesalahan yang dapat menimbulkan kekisruhan. Contohnya apa? Ketika diputuskan tanggal 21 oleh MK, kemudian setelah itu baru ada keputusan oleh DKPP. Ya, salah satu keputusannya umpamanya memberikan sanksi kepada KPU pusat. Itu kan bahaya. Bisa mendelegitimasi, itu yang justru bisa mendelegitimasi apa? Putusan MK maksudnya? Iya, sekalipun aturannya adalah kewenangan MK untuk memutuskan. Jadi jangan sampai memberi ruang, memberi celah, menimbulkan multitafsir. Jadi semua, bahkan saran saja tidak hanya di KPP, tapi juga Mabes atau siapapun yang ada hubungannya dengan keputusan Pilpres harus selesai bukan di MK. Bukan untuk menjadi rujukan bagi para hakim MK melihat putusan DKPP, putusan... Oh bisa saja, bisa. Dan ada baiknya memang MK juga kan melihat apa sih hasil di Mabes, apa sih hasil di DKPP dan lain-lainnya. Karena memang yang berjalan sekarang kan melihat apa proses di KPU, proses di Bawaslu, dimungkinkan juga. Memang itu kan yang ditargetkan agar kemudian hakim MK melihat hasil putusan DKPP. Bukan ditargetkan, memang mekanismenya harus seperti itu. Mekanisme seperti itu. Iya, artinya MK yang paling tinggi ini harus mengakomodir semua laporan yang masuk. Laporan ini kan beda-beda. Kita nggak ke MK kalau melaporkan etik. Nah, nanti dilihat sejauh mana. Tapi bahwa DKPP harus lebih awal agar bisa menjadi rujukan nanti hasil DKPP ini bagi para... Itu lebih bijaksana. Supaya tidak menimbulkan multitafsir. Tapi tidak ada keharusan DKPP harus tidak ada keharusan. Tapi yang saya tangkap Pak Jimli dia sudah lebih pintar dari kita dan sudah menyampaikan akan menyelesaikan proses DKPP sidangnya ya sebelum selesai di MK. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya akan beri kesempatan ke Mas Burhan tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Reza sebelum kita break tadi. Ya, ini memang problematis ya antara keputusan DKPP dengan keputusan MK jika ada perbedaan hasil. Nah, saya sebut problematis adalah untuk DKPP itu kan yang disasar adalah potensi pelanggaran etis yang dilakukan oleh individu penyelenggara pemilu. Sementara di MK yang menjadi pihak termohon adalah KPU sebagai institusi. Kalau misalnya hasilnya beda, itu bisa jadi masalah. Nah, pertanyaannya adalah keputusan DKPP sebelum atau sudah MK. Kalau sebelum, ini menurut saya ya, kalau sebelum itu menurut saya lebih mudah untuk membuktikan kesalahan etis individu penyelenggara KPU ketimbang membuktikan apakah benar KPU terlibat dalam proses kecurangan terstruktur, masif dan sistematik yang kemudian membuat Jokowi JK menang. Nah, itu lebih susah di MK untuk membuktikan. Prabowo Hatta itu lebih susah membuktikan gugatannya di MK ketimbang di... Jadi menurut Anda lebih baik di akhir atau di Kalau sebelum? menurut saya lebih baik di akhir. Setelah MK? Setelah MK, menurut saya ya. Mengapa? Karena kan yang digugat di DKPP itu kan banyak sekali. Ketua KPU, masalah pembukaan kotak suara, kemudian penyelenggara pemilu di wilayah mana, itu banyak sekali itu. Nah, jadi menurut Anda desakan untuk di awal sebelum putusan MK ini tujuannya adalah untuk... Saya khawatir gitu ya, kalau misalnya DKPP menyebut salah satu putusannya, ada penyelenggara pemilu yang
salah atau tidak memenuhi prinsip etis, itu baik. kemudian digeneralisir bahwa KPU secara keseluruhan itu salah ada dan kekhawatiran kemudian di situ ya? mengganggu keputusan di MK. Baik, kalau dari tim Joko JK sebagai penutup seperti apa? Ya, bagi kami Pilpres adalah kompetisi. Menang dan kalah adalah satu hal yang wajar. Kita sudah melampaui seluruh tahapan itu. Kita sekarang ada dalam posisi hukum di Mahkamah Konstitusi. Kami menunggu apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dan mengajak semua pihak di dalam posisi 3 hari menjelang hari kemerdekaan ini, marilah kita sudahi proses Pilpres yang mungkin rakyat juga sudah mulai jenuh ini, untuk kita mulai merasakan bahwa demokrasi ini betul-betul mendatangkan kegembiraan bagi rakyat Indonesia. Dan nanti kita berharap ada keadilan di MK, DKPP dan lain sebagainya. Tapi pasti menghormati putusan MK nantinya ya. Apapun yang menjadi keputusan, kita semua akan menghormati keputusannya. Kompetisi itu ada akhirnya. Baik, terima